ngajak ngobrol biasa seperti mama papa sedang mempersiapkan diri, why not gitu. Ngajak ngobrol di sini kan untuk bikin papa mamanya punya persiapan secara mental sebagai orang tua, bahwa papanya terlibat, mamanya terlibat nanti kalau anak ini lahir. Bahkan kalau dari risetnya, ayah-ayah yang sudah terlibat sejak dalam kandungan adalah ayah-ayah yang nanti diperkirakan juga akan terlibat dalam pengasuhan ketika anaknya lahir. Jadi ajak ayah ibunya terlibat untuk ajak ngobrol anaknya, tapi nggak sangat berlebihan dan suaranya terlalu kenceng, nggak ya gitu ya. Anak sudah cukup nyaman kok dengar obrolan papa mamahnya, dengar suara ibunya, mereka dengan latar belakang agamis yang more religious, mendengarkan bacaan Quran dari ibunya gitu ya. Yang nggak masalah, it's okay. Nah ini juga pro kontra masih beneran. Jadi iya masih pro kontra juga. Jadi hati-hati kalau bahasa riset tuh mesti banyak riset, jangan cuma satu. Jadi contoh misalnya, kan ada pernah yang bilang anaknya didengerin musik, betul kan? Dengaran bahasanya berkembang. Ini kan nggak zaman-zaman dulu tuh 20 tahun yang lalu gitu ya. 20-30 tahun yang lalu orang suka bilang, oh iya anaknya dengar musik, sampai kemudian ada orang tua yang masangin headphone di perutnya waktu dia hamil. Hati-hati loh kalau dari data-data terbaru, kalau ternyata kita memperdengarkan stimulasi audio terlalu kencang, terlalu tinggi, hati-hati malah nanti merusak pertumbuhan sel-sel saraf bulu-bulu halus di telinga anak gitu, yang baru aja tumbuh. Rontok nanti, hati-hati gitu, karena bulu-bulu halus di sekitar area telinga anak, janin karena masih di dalam janin, itu sangat sensitif terhadap suara-suara terlalu kencang. Jadi jangan sampai overstimulation. Agak sulit kan mengukurnya. Namun apakah ada dampak dongeng terhadap tingkat kecerdasan anak? Ada, itu saya udah bikin penelitiannya kebetulan. Saya dengan beberapa rekan, penelitian kita udah ada di ResearchGate kalau mau lihat. Ya waktu itu kita neliti dampak dongeng malah bukan cuma pada anak normal, namun pada anak dengan intellectual disability malah. Jadi anak yang udah terhambat nih tingkat kecerdasannya aja nih gitu ya secara signifikan, ya disable dia secara intelektual, kita berikan dongeng selama beberapa sesi. Tahu nggak ya aspek-aspek wawasan berbahasanya berkembang loh, tapi nggak banyak. Namanya juga namanya anak dengan keterbatasan intelektual. Namun ya tadi ya wawasan berbahasanya, imajinasinya berkembang gitu. Ya mereka mampu membayangkan meskipun minim ya, namanya anak-anak dengan kecerdasan terbatas. Ya kemudian wawasan wawasan berbahasa itu namanya kekayaan berbahasanya ya berkembang, cuma nggak sangat pesat ya karena anak intelektual disabilitas. Tapi dari banyak riset disebutkan anak-anak yang terbiasa didongengkan, bukan janin loh ya, yang agak-agak punya banyak kesamaan adalah anak-anak sejak janin bahkan sejak sampai lahir, mereka lebih nyaman untuk dengar suara ibunya daripada dengar suara audio, gitu sih yang paling penting. Jadi kalau memang mau ngajak anak ngobrol, ajak cerita ya ibunya aja sama bapaknya udah. Nggak usah dengerin suara-suara pakai audio-audio yang kita khawatir malah nanti merusak perkembangan syaraf pendengaran pada anak gitu.